Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan yang melihat video ini selalu diberikan kesehatan, nikmat iman Islam, serta rezeki yang melimpah ruah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, saya akan tutorialkan kawan-kawan bagaimana cara saya untuk memprospek calon mitra kawan-kawan. Ya, nah ini calon mitra ini kawan-kawan saya dapatkan ya dari online iklan kawan-kawan. Nah, saya akan melakukan prospek atau follow up nih kawan-kawan. Ya, namanya Pak Gus kawan-kawan ya. Nah nih saya akan perlihatkan bagaimana cara saya prospek, cara saya follow up kawan-kawan ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gus, sehat Pak Gus? Iya, selamat pagi Pak Noval. Ya, salam kenal. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah merdeka luar biasa Pak Gus. Iya. Ya, salam kenal Pak Gus, saya Kos Noval dari Tangerang. Pak Gus tinggal di mana ya? Ini saya tinggal di Babat Lamongan, Jawa Timur Pak Noval. Dekat rumahnya Pak Purnomo polisi itu. Lamongan, Masya Allah luar biasa ya. Iya, Alhamdulillah. Itu Pak Gus ngelihat iklan saya ya di Facebook ya, betul ya? Iya, betul. Itu apa yang menyebabkan Pak Gus kok ngisi data terus ngeklik link wawa saya, itu apa Pak Gus? Kalau saya itu kan ya namanya apa itu pernah merasakan apa ya collab lah istilahnya. Jadi saya kepingin bangkit, terus saya juga sering dengar info itu dari live-nya Pak Purnomo itu. Terus saya dulu pernah juga apa itu ingin gabung dulu itu kalau nggak salah yang pemandu saya itu Bu Junia Vita itu kalau nggak salah. Terus waktu itu saya sudah mau gabung sudah kan karena itu butuh modal di 1.850.000 itu. Terus sementara saya kan nggak ada dana sama sekali. Terus saya rencana itu punya motor satu itu. Itu saya sudah saya jual. Habis pagi mungkin laku ya motor saya itu. Malam harinya itu saya kan memang buka warung kopi dulu di dekat rumah saya itu. Terus saya pas jaga malam itu ketiduran, HP saya itu diambil orang gitu. Terus hilang kontak sama Bu siapa itu? Junia Vita itu. Akhirnya saya gagal, terus saya punya HP lagi, terus buka-buka Facebook itu ketemu linknya Pak Noval, terus komentar itu ada Pak Purnomo itu juga. Jadi yang waktu live-nya Pak Purnomo di mana itu waktu umroh kalau nggak salah itu. Nah, terus saya coba buka link. Ya, nah artinya gini Pak Gus. Artinya Pak Gus yakin nggak di dunia ini apapun yang terjadi itu menurut Pak Gus ya itu suatu kebetulan apa Allah udah merencanakan Pak Gus? Kalau saya sebenarnya itu pertama ya kebetulan, cuma saya sudah ada rencana Pak, sebenarnya sudah lama itu saya punya rencana. Terus saya juga pengen tahu prinsip kerja sebenarnya, prinsip kerjanya seperti apa kalau di PT BES ini. Soalnya saya kan masih kalau saya bilang awam, kalau bahasa modern seperti new ambassador itu saya kan belum tahu apa itu artinya. Terus untuk prinsip kerjanya itu sebenarnya seperti dulu saya waktu ikut di Fore yang itu, jadi ada itu perekrutan anggota baru, terus nanti dapat komisi sekian gitu. Ya, jadi gini Pak Gus, mungkin singkat aja ya. Ini saya ada waktu sekitar 10 menit ya, karena
Masih banyak nih yang mau daftar dari online, Pak Gus. Ya, jadi gini Pak Gus, apapun yang terjadi ya di muka bumi ini, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju Pak Gus ya? Ya, setuju. Nah, sama seperti saya dulu punya utang 50 juta. Ya, saya waktu itu lagi pusing, pokoknya kalut lah. Nah, tapi saya sadar tuh, semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kembalikan lagi tuh ke Allah dengan cara apa? Yang pertama, saya sholat taubat. Ya, sholat taubatan nasuha. Alhamdulillah tenang. Ya, terus yang kedua, ya, saya tenangkan diri dan banyak salawat, Pak. Banyak salawat, banyak zikir, sholat sunnah, sholat wajibnya dibenerin. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan tuh. Saya ngeliat waktu itu polisi AKP ini di online juga sama seperti Pak Gus nih. Ya, tetapi bedanya saya dengan orang lain ngambil keputusan itu ada yang 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan ya nggak berani ngambil keputusan. Nah, tapi bedanya saya, walaupun saya waktu itu punya utang 50 juta ya dikejar-kejar kolektor, hidup susah, tapi saya berani ngambil keputusan, Pak. Gitu, karena saya waktu itu berdoa. Saya minta, ya Allah ya Rob, saya minta Engkau kasih hamba jalan, yang dimana jalan ini hamba bisa lunas hutang. Hamba ingin hidup hamba tenang, jauh dari riba, hamba bisa umrohin orang tua, mertua, hamba punya motor, mobil secara cash, bisa bantu orang. Ini poinnya, bisa bantu orang. Ya, bisa bantu orang dalam arti kata bukan kasih duit ya, Pak Gus ya, tapi apa, kasih peluang. Karena saya tanya gini, Pak Gus nih saya kasih 1 miliar, Pak Gus nih saya kasih 1 miliar, hari ini saya transfer. Pertanyaan saya, kalau Pak Gus nggak tahu cara mengelolanya, nggak tahu cara ilmunya, nggak tahu cara, ya bagaimana cara menghasilkan uang itu jadi 3 miliar, 4 miliar, 10 miliar, bisa habis gak itu duit, Pak Gus? Iya, betul. Bisa duit. Tanpa ada manajemen. Bisa habis. Kalau Pak Gus nggak tahu ilmunya, nggak punya mental yang kuat cara ngelola itu duit. Tapi kalau saya memberikan peluang usaha dan Pak Gus saya kasih ilmunya, Pak Gus ya ada mentornya, ada pembimbingnya, ada support system yang udah terbukti. Pertanyaan saya, Pak Gus bisa beres gak tuh masalah atau amanahnya? Bisa atau tidak Pak Gus? Bisa atau tidak Pak Gus masalah amanahnya, ya impian Pak Gus bisa terwujud ya? Insya Allah bisa, Pak. Pasti bisa. Bukan insya Allah lagi, itu udah pasti bisa. Karena kenapa? Ribuan orang yang udah terbukti. Dan orang itu yang masuk di bisnis ini, Pak, bukan orang kaya, bukan orang punya duit. Justru mereka punya utang puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Ya. Nah, masuk ke poin nih, masuk ke laptop. Saya hanya waktu sekitar 5-10 menit, Pak. Jadi gini, Pak, intinya cara kerjanya sangat mudah. Kita tinggal pakai produknya, ceritakan manfaat produk, peluang usahanya, ajak ke seminar online ataupun offline. Nah, plus di CBR Brilian, nanti Bapak akan dikasih ilmu yang namanya CBR Academy. CBR Academy ini adalah ilmu praktek yang udah terbukti, Pak. Nah, ada mentor saya, Mas Jai, dulu dia punya utang, ya, beliau hanya seorang mantan karyawan, sekarang udah dapat 8 miliar, Pak. Hanya beberapa tahun. Nah, terus yang kedua, nanti Pak Gus akan diajarkan ilmu online, digital marketing, yaitu Facebook Ads. Pertanyaan saya, Pak Gus, saya yang nyari Pak Gus, apa Pak Gus yang nyari saya tentang bisnis ini? Kalau saya nyari Pak Noval. Iya, otomatis Pak Gus tuh yang nyari saya, karena saya ngiklan kan, betul nggak? Bukan saya nyari Pak Gus. Betul. Nah, nanti Pak Gus akan diajarkan caranya, nggak cari-cari orang, tapi orang nyari Pak Gus dengan cara apa? Dengan cara iklan Facebook Ads. Dan kita ada yang namanya iklan terima bersih. Nah, sekarang gini, pertanyaan saya, impian Pak Gus apa? Saya tanya. Kalau impian saya sebenarnya kepingin, Pak, pengen bergabung itu, kepingin memajukan ekonomi saya pertama. Terus kedua, saya dulu punya cita-cita pengen pergi umroh beserta keluarga sama mertua saya.
Oke. Seperti itu, Pak. Pertanyaan saya selanjutnya, dengan keadaan sekarang ya 3 bulan, 6 bulan, bisa gak terwujud dengan keadaan sekarang ya? Dengan keadaan sekarang, bisa gak terwujud 3 bulan atau 6 bulan kemudian? Bisa kalau atau enggak? Keadaan sekarang nggak bisa, Pak. Terus terang. Ya, nah sebenarnya Allah udah kasih jalan tuh ke Pak Gus. Dengan cara apa? Dengan cara Pak Gus ngeliat iklan saya, dengan Pak Gus ya bisa komunikasi dengan saya, dengan Pak Gus ya masuk di seminar saya. Sebenarnya Allah udah kasih jalan tuh. Cuma pertanyaan saya gini, Pak Gus. Kalau Allah udah kasih jalan ya Pak Gus, terus Pak Gus nggak daftar, Pak Gus nggak kerjain bisnis ini, pertanyaan saya itu umroh bisa atau enggak, Pak Gus? 3 bulan, 6 bulan ke depan. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Tanpa apa itu, tanpa bergabung, nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak Gus. Karena gini, Pak Gus. Saya udah ngebuktiin ya, saya kerja 13 tahun di berbagai macam perusahaan, dan saya kerja terakhir itu di bank yang terbesar di Indonesia, bahkan di luar negeri. Ya, yang nggak perlu saya sebutkan, ya. Pasti Pak Gus juga punya itu bank, kan. Nah, tapi hidup saya nggak berubah, Pak. Tapi pada saat saya berdoa, saya sholat taubat, saya zikir, saya salawat, saya sholat sunnah, ya hidup saya berubah. Siapa yang merubah hidup saya, Pak? Menurut Pak Gus? Allah, Pak. Cuma pertanyaan saya, kalau saya waktu itu nggak berani jual cincin kawin, saya nggak berani waktu itu ya ngambil keputusan, saya nggak berani waktu itu ya untuk berjuang di bisnis, pertanyaan saya bisa nggak umrohin orang tua, mertua, punya motor mobil cash, punya penghasilan puluhan ratusan juta, bisa ngebantu orang lunas utang lewat bisnis ini, punya motor, punya mobil, bisa atau enggak, Pak? Iya. Bisa atau enggak, pertanyaan saya? Kalau saya waktu itu nggak berani ngambil keputusan jual cincin kawin, bisa atau enggak? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa. Kan tidak ada untuk modal utama untuk masuk di PPTPS itu. Nggak bisa, Pak. Itulah yang ngebedain saya dengan orang lain. Orang lain banyak pikir, banyak melihat, banyak menganalisa, tapi dia nggak kemana-mana. Saya ngambil keputusan, Pak. Saya berani berjuang, Pak. Saya berani, Pak, ditolak. Saya berani, Pak, dihina. Tapi Allah kasih. Saya apa? Allah kasih apa yang saya inginkan, Pak. Karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Itu di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Pak. Allah nggak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Sekarang pertanyaan saya ke Pak Gus. Pak Gus siap ngambil paket basic apa reguler nih? Nah itu, Pak, yang saya tanyakan. Kalau paket basic sama reguler tuh bedanya di mana, Pak? Oke, jadi gini Pak Gus. Ya, pertanyaan saya nih. Pak Gus sekolah nih ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Pertanyaan saya, Pak Gus, Pak Gus daftar dulu, apa Pak Gus baru dapat ijazah tuh, pertanyaan saya. Pinter dulu, apa daftar dulu, Pak Gus? Ya, daftar dulu, Pak, sebenarnya. Ya. Orang, Pak, mati-matian dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Saya ini, mohon maaf, bukan orang bodoh, saya kuliah, Pak. Dan saya kuliah dengan jeripaya sendiri. Karena ibu saya tercinta, bapak saya tercinta hanya bisa sampai SMA. Tapi saya bersyukur, ibu bapak saya berjuang demi anak-anaknya, dan saya salut, gitu kan. Nah, jadi gini, Pak, basic itu ya dia 1.850.000 itu kita dapat produk, Pak, senilai 2 juta lebih, dan produk itu bisa kita pakai bermanfaat, dan kita dapat yang namanya peluang usaha, Pak. Peluang usaha yang dimana kita dapat yang namanya hak bisnis. Ada penghasilan harian, mingguan, bulanan, ada reward, dan ini yang penting nih, Pak. Ini yang penting nih ya, Pak. Dapat komunitas, dapat support system, dapat website, dapat mentor-mentor, Pak. Dapat mentor-mentor yang bisa ngebantu Pak Gus untuk mencapai impian Pak Gus. Pertanyaan saya, Pak Gus, kalau Pak Gus profesinya apa? Kalau saya sekarang ini, Pak, ya istilahnya teknisi pendingin. Oke, teknisi. Saya tanya, Pak Gus. Kalau misalkan orang pengen belajar ke Pak Gus nih, Pak Gus kasih gak itu ilmunya? Ya, apa Pak Gus mesti itu orang bayar? Saya tanya ke Pak Gus. Ayo jujur. Kalau saya, ya pasti kalau ngasih ilmu pasti istilahnya ya bayar lah, Pak. Nah, bayar. Ya, benar gak, Pak? Karena Pak Gus kan dapetin ilmu ini juga gak gratis kan? Pasti saya yakin pasti bayar. Nah, coba Pak Gus bayangin ya, ada orang di sini yang dimana dia dulu punya utang,
Ya, dia jalani bisnis ini, dia sukses, dia mau kasih ilmunya itu Pak, dan itu gratis. Ada orang yang dapat di sini 20 miliar, 15 miliar, 10 miliar, 1 miliar, ya itu orang Pak, ya itu ngasih ilmunya gratis. Coba bayangin Pak, kalau di luar sana bayar Pak. Nah itu yang mahal yang sebenarnya yang orang nggak sadar tuh. Sebenarnya di bisnis ini nggak hanya mendapatkan yang namanya uang Pak. Kalau uang itu tuh pasti dapat. Kalau Pak Gus kerjain, ya. Tapi kalau Pak Gus nggak ngerjain, ya nggak dapat apa-apa. Cuma bukan yang nggak dapat apa-apa dalam arti kata gini Pak. Bapak masih dapat produk, Bapak dapat peluang usaha, Bapak dapat manfaat produknya tuh. Nggak ada rugi di sini. Rugi di mana coba Pak? Saya tanya. Sama seperti Pak Gus beli sabun, beli sampo, beli skincare, ya beli produk kesehatan di luar. Pertanyaan saya, pernah nggak dikasih yang namanya motor, mobil, rumah, dikasih penghasilan? Pernah atau enggak Pak? Selama ini Bapak beli produk di luar gitu? Ya nggak pernah lah Pak. Nah, ya nggak mungkin lah itu ya. Bedanya di sini kita hanya mengalihkan kebiasaan kita beli produk kesehatan, skincare, parfum, ya beli sabun segala macam lah, hanya mengalihkan menjadi produktif Pak. Ya, nah kalau basic minimal Pak dapat 3 miliar. Itu di luar ya, penghasilan harian, mingguan, dan bulanan, dan lain-lain. Kalau yang reguler, itu Pak Gus ya dapat yang namanya 3 miliar dikali 3 Pak. Ibaratnya 3 peluang usaha. 3 toko Pak. Kalau basic 1 toko Pak. Ini contohnya ibaratnya ya. Nah, kalau 3 hak usaha yang reguler Bapak mendapatkan peluangnya lebih besar, 3 miliar dikali 3, artinya 9 miliar lebih Pak. Itu di luar penghasilan harian, mingguan, dan bulanan, dan pasti produknya ya 10 box dikali 3. Nah itu perbedaannya Pak Gus, bisa dipahami sampai sini ya? Bisa dipahami sampai sini Pak Gus? Ya, dapat Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak Gus siap ngambil paket basic apa reguler? Kalau saya mau yang reguler tuh Pak. Oke. Ini rencana mau transfer jam 10 apa jam 11 Pak Gus? Kalau itu belum Pak, saya belum belum tahu Pak. Soalnya kadang-kadang itu ini ya sudah datang banyak orang di sini di rumah saya ini. Jadi nanti kalau nanti sudah siap, nanti saya telepon sama Pak Noval aja. Oke, gini Pak Gus ambil aja dulu yang paket reseller ya, atau ambil paket basic ya, atau ngambil yang program yang beli produk secara eceran. Karena gini Pak Gus, tiap hari itu di tim kami itu yang daftar puluhan. Nah, kerugian Pak Gus kalau nggak berani ngambil keputusan yang pertama, wal asri Pak, demi masa. Sesungguhnya orang yang merugi itu adalah orang-orang yang ya melalaikan waktu. Ya, sekarang gini Pak Gus, saya tanya, waktu hari ini ya atau yang kemarin bisa diulang nggak Pak? Nggak bisa Pak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, Bapak akan banyak kehilangan poin. Contoh nih ya, Pak Gus hari ini daftar nih minimal paket basic. Nah, terus saya dan tim saya ya itu dapat mitra lagi dari online, ngambil paket reguler, paket bisnis, eksekutif, hingga priority. Itu ada poin-poinnya Pak. Dan kalau poin itu saya taruh di Pak Gus, artinya Pak Gus dapat poin tuh, dan bisa dapat penghasilan nanti ke depannya. Nah, terus yang ketiga, ya itu ya tadi yang kedua ya, Pak Gus akan banyak kehilangan poin. Yang ketiga, Pak Gus akan banyak kehilangan mitra yang berpotensi Pak. Itu yang penting, mitra berpotensi Pak. Contoh misalkan ya, saya dapat hari ini misalkan ya paket reguler, saya taruh di bawah Pak Gus. Ternyata dia seorang pemain networking Pak. Ternyata dia seorang pengusaha Pak. Ternyata dia orang yang butuh banyak pupuk. Di kita ada pupuk tuh. Nah, terus dia ya beli pupuk misalkan 0,5 miliar. Nah, artinya itu Pak Gus akan banyak kehilangan poin, banyak kehilangan penghasilan tuh Pak Gus.
Nah, jadi saran saya Pak Gus, sekarang Pak Gus ada duitnya berapa saya tanya? Ini saya itu sementara masih ada uang 1 juta Pak. Jadi ini kan motor saya jual. Terus orangnya itu ya hari ini mau ke sini cuma mau melunasi motor saya. Cuma nggak tahu jam berapa ke sini ya, makanya saya itu belum bisa kalau ditanya jam berapa nanti mau transfer itu saya belum bisa Pak menentukan karena saya masih nunggu dana yang sisa penjualan motor saya ini. Oke. Pak Gus, saya sharing sedikit Pak Gus ya. Waktu saya punya utang puluhan juta. Nih, kita bisa video call nggak Pak Gus? Biar Pak Gus percaya dan yakin nih. Kita bisa video call nggak? Bisa. Nih, Pak Gus. Bisa, Pak. Nih, saya liatin ya. Buka Pak Gus. Videonya buka. Videonya buka Pak Gus. Videonya dibuka. Ya, sebentar, Pak. Nih, Pak Gus, saya liatin ya. Dibuka Pak Gus, di scroll ke atas. Nah, oke, salam kenal Pak Gus. Ya, saya Kos Nopal ya dari Tangerang, Pak Gus nih. Pak Gus, waktu saya dikejar-kejar yang namanya kolektor, saya punya utang 50 juta. Yang saya lakukan Pak Gus pertama kali ya, kata mentor saya, kata guru saya, kata ustadz saya. Mohon maaf nih, Pak Gus Muslim nggak? Muslim. Oke. Muslim. Pak Gus yakin nggak Allah kasih rezeki? Yakin. Pak Gus yakin nggak kalau Pak Gus daftar hari ini Allah akan kasih rezeki? Yakin nggak? Yakin juga. Ya. Karena gini Pak Gus, saya dulu ya waktu punya utang 50 juta dikejar-kejar kolektor, ya, yang saya lakukan pertama kali Pak Gus, saya bikin yang namanya buku impian. Kata guru saya, kata mentor saya, kata ustadz saya, Val, kalau kamu yakin sama Allah, kamu percaya sama Allah, saat ini emang kamu lagi dikejar-kejar utang. Saat ini kamu emang lagi ada masalah keuangan. Tapi kalau kamu yakin sama Allah, bikin yang namanya buku impian, bikin target. Kalau Allah akan bantu kamu. Kalau Allah akan mewujudkan impian kamu. Yang saya lakukan Pak, pertama kali saya bikin buku impian nih Pak. Ini buku impian saya di tahun 2019 menuju ke 2020. Yang saya lakukan apa? Saya bikin yang namanya Pak buku impian. Ini yang saya lakukan. Ya, ini Bapak bisa lihat ya. Ya. Iya, bisa. Kondisinya Pak waktu itu Pak, ya. Kondisinya Pak waktu itu saya punya hutang. Kondisinya Pak waktu itu saya belum punya motor mobil secara cash. Paham Pak? Iya. Tapi karena saya yakin sama Allah, saya yakin Allah itu tergantung prasangka hambanya. Saya bikin buku impian ini Pak. Sesuai dengan ustadz saya, sesuai dengan guru, sesuai dengan mentor saya Pak. Dan tahu gak Pak, keajaibannya apa? Semua, sebagian Pak, dari apa yang saya wujudkan, itu tercapai Pak. Contoh umrohin orang tua. Ini tercapai Pak. Tercapai ini. Contoh saya punya motor. Tercapai Pak. Contoh saya punya mobil. Tercapai Pak. Gitu loh. Ya. Dan motor mobil saya Pak, itu hampir sama dengan apa yang saya tuliskan. Nah jadi maksudnya gini Pak Gus. Kalau Pak Gus yakin dengan bisnis ini, yakin sama Allah, ya udah Pak Gus nanti transfer ada duit berapapun ya ke distributor saya Pak Ahmad Zainuddin, ya nanti ikut program beli produk secara eceran atau cicilan. Nah Pak Gus mesti berani nentuin jamnya jam berapa. Contoh, Kosopal, saya berani yakin nanti saya akan transfer jam 12. Nanti nggak tahu gimana caranya, ya. Kalau Pak Agus yakin nanti Allah akan kasih tuh duitnya, nggak tahu gimana caranya. Tapi nih ya disclaimer ya, banyak salawat, banyak zikir, sholatnya dibenerin, ya sholat sunnahnya diperbanyak. Nah itu tips saya Pak. Ya kalau Pak Agus yakin dan percaya itu Allah akan kasih jalan tuh. Nggak tahu gimana caranya Pak. Ini masalah keyakinan nih Pak, masalah tauhid nih. Ya, dan saya nggak ngada-ngada gitu loh. Ini real terjadi dengan saya kalau Pak Gus yakin. Tapi kalau Pak Gus nggak yakin, udah anggap aja ya pertemuan kita hari ini saya hanya berbagi ilmu gitu.
Anggap aja ya kita tetap bersaudara. Sekalipun Pak Gus nggak daftar di bisnis ini, ya kita tetap saudara. Ya kita tetap mendoakan. Oke Pak Gus? Ya itu dibisukan. Kagak ada suaranya. Itu Pak Gus dibisukan, nggak ada suaranya. Iya Pak Gus, Pak Noval. Oke. Ya mudah-mudahan nanti saya sekitar jam 2 mungkin saya. Nah. Ya nanti nggak tahu masalah dana saya itu nanti saya pemberitahuan dulu sama Pak Noval. Dana sekian saya TF nanti dapat apa itu namanya di istilahnya di eceran atau di basic. Betul, beli produk secara eceran, secara cicilan, nanti masuknya ke paket basic dulu. Nah gitu mesti yakin Pak, mesti berani nyebutin, karena gini Pak, Allah itu tergantung prasangka hambanya. Allah itu yakin kepada manusia yang yakin kepada dia. Bapak mesti berani ngomong, Kos Nopal, saya jam 2 nanti akan transfer, nggak tahu gimana caranya lah, nanti Allah akan kasih jalan, gitu Pak. Nanti lihat dah keajaibannya dah. Lihat. Tapi Bapak mesti ikhtiar. Bapak mesti perbaiki sholatnya. Jangan Bapak nanti ngomong jam 2 Kos Nopal, Bapak tidur, ya nggak begitu juga. Paham Pak ya? Ini Bapak sebenarnya kan ya mungkin Pak Noval juga kan pernah merasakan juga seperti mungkin seperti saya. Cuma beda lah. Cuman apa itu jujur ya, kalau apa itu untuk hari-hari ini tuh kan Pak, saya juga punya cicilan di BRI. Ya. Jadi ini sudah waktunya ngangsur sebenarnya. Makanya saya kalau masalah dana ini kan masih saya cari, masih saya pikirkan seperti itu Pak. Sekarang jadi solusinya mana gitu. Sekarang gini Pak, ada mitra saya nih Pak ya, namanya Bu Liana. Bu Liana itu Pak, utangnya ya amanahnya lebih besar. Saya tanya, Pak Gus amanahnya berapa? Amanah saya itu 800 Pak. Oke, 800 juta. Pak, ada mitra saya namanya Bu Liana, dia punya amanah Pak. Sekarang gini Pak, sekarang saya tanya ke Pak Gus, hutang dengan kata amanah atau keberlimpahan itu kata-katanya lebih positif mana Pak? Gimana Pak? Kurang jelas Pak. Hutang dengan kata-kata amanah atau keberlimpahan itu lebih positif mana kata-katanya? Kalau ya lebih positif ke amanah Pak. Oke. Pak, saat ini Bapak hilangkan di pikiran bawah sadar Bapak hutang Pak, tapi Bapak ganti dengan kata amanah. Paham ya? Iya. Mulai saat ini dan seterusnya, Pak Gus ganti kata-kata hutang dengan kata-kata amanah. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Atau keberlimpahan. Ya. Karena pertanyaan saya gini Pak, pertanyaan saya nih Pak, jawab jujur ya. Bapak semakin pikirkan hutang. Pertanyaan saya, hutang itu makin lunas apa makin banyak Pak? Silakan jawab Pak. Kalau hutang itu kalau kita kita yakin ya mana ya semakin lama semakin lunas Pak. Ya, tapi kalau di otak Bapak nih, di otak Pak Gus nih, Bapak sering mengatakan hutang ya, itu akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Ya. Dan nggak tahu gimana caranya itu hutang bukannya tambah lunas, malah makin banyak tuh. Tambah banyak Pak. Kalau kita mikir hutang. Betul apa betul tuh Pak? Perkataan saya. Betul. Karena kita mungkin nggak bisa nutup untuk bank satunya, mungkin kita nyari dealing lagi, hutang lagi, mungkin seperti itu. Yes. Gali lubang tutup lubang pada saat kita memikirkan hutang. Tapi pada saat kata-kata hutang itu kita ganti dengan amanah atau keberlimpahan, itu yakin dan percaya Pak, nanti Allah akan kasih jalan Bapak ngeberesin amanahnya. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, Pak Gus ganti kata hutang dengan amanah atau keberlimpahan. Setuju Pak? Setuju. Oke, itu dulu.
Itu dulu ya. Siap. Nih, saya pengen cerita, Pak. Ada namanya Buliana, dia punya utang hampir 1 miliar. Ya. Nah, dia ketemu bisnis ini. Tahu nggak, Pak, apa yang dia lakukan? Dia nggak bayar itu amanahnya di 1 bulan pertama, tapi dia gunakan itu duit untuk masuk bisnis ini, Pak. Pada saat dia jalankan bisnis ini, ya dia pakai yang itu amanah untuk masuk bisnis ini. Pertanyaan saya, dia jalankan bisnis ini, dapat nggak komisi penghasilan, Pak? Kalau saya belum tahu, Pak. Enggak, pertanyaan saya ke Pak Gus, Buliana nih. Dia kan punya amanah tuh 1 miliar. Terus dia kagak bayar dalam jangka 1 bulan, kagak dibayar dulu. Tapi duitnya ini dipergunakan untuk daftar di bisnis ini. Di sini. Ya. Terus dia jalankan bisnis ini. Pertanyaan saya, dia dapat penghasilan nggak? Ya, dapat, Pak. Dapat. Dia dapat penghasilan. Nah, penghasilan itu dipergunakan untuk bayar ini amanahnya. Dan tahu nggak, Pak? Nggak nyampe setahun itu beres amanahnya, Pak. Sekarang pertanyaan saya gini. Kalau Pak Gus berani dulu minjem duit 800 juta dan sekarang masih nyicil, kok secara logika nih, Pak, pikir pakai logika waras, Pak, ya, kok Bapak nggak berani duit 1.850.000, ya kerjakan bisnis ini bisa bayar itu amanah 800 juta, kok Pak Gus nggak berani? Dan hanya 1 bulan doang Pak Gus menyisihkan ini uang. Saya stop dulu nih, bayar amanahnya nih, ngomong aja ke itu kolektor, ke itu bank, saya nggak bayar bulan ini, ya saya ingin pergunakan amanah ini, ya uang ini untuk masuk ke ini, untuk bayar amanah ini, gitu loh. Nah, nanti pada saat Bapak jalani bisnis ini, saya ajarkan, kan bisa punya penghasilan buat bayar ini amanah, Pak. Iya, Pak. Nah, itu mesti jadi akal warasnya digunakan, Pak. Jadi gini Pak Gus, Allah ini kasih otak kita untuk berpikir, Pak, dengan jernih. Iya. Saya Pak. Ini saya rencana juga gitu. Jadi untuk bulan ini tuh rencana saya itu untuk BRI saya itu saya pending dulu. Rencana saya seperti itu. Memang seperti itu. Saya sudah rencana itu ya sudah 3 hari ini mungkin, Pak. Saya udah ada rencana untuk pending amanah ke mana BRI itu. Rencana ya saya mau masuk ke mana? Masuk ke ini, daftar ke PT BES ini. Nih saya tanya, Pak Gus itu sebulan bayar berapa amanahnya? Saya 1 bulan itu 2.100.000, Pak. Tuh, Pak, coba nih pikir pakai logika, Pak. Pikir pakai logika ya. Bapak bayar amanah 2 juta lebih, Bapak berani. Lah, ini Bapak 1.850.000 dapat produknya bermanfaat, bisa Bapak jual, bisa Bapak pergunakan, Bapak sehat, Bapak cantik dan lain-lain. Bapak dapat peluang usahanya. Yang dimana Bapak kerjain bisnis ini nanti dibantu sama mentor-mentor, Bapak dapat penghasilan bisa 200.000 per hari, bisa 6 juta per hari, bisa jutaan, puluhan juta per minggu, bahkan per bulan, bisa dapat reward 3 miliar. Kok Bapak takut? Coba Pak dipakai akal warasnya, Pak. Coba dipakai, ya ini otak yang Allah kasih, ya secara jernih, Pak. Benar nggak, Pak? Iya. Coba Bapak pikir, kan gini, Pak. Uang yang Bapak keluarkan di bisnis bukan duit hilang. Bukan ibaratnya Bapak ngasih orang, bukan, Pak. Justru gini, Pak Nova, karena saya pernah ngalamin ikut bergabung di PT apa dulu, Yang kalau nggak salah. Oke. Nah, itu yang namanya orang itu kan bisa kena trauma seperti saya ini. Setuju. Dulu ikut di Yang, terus dia sering ikut seminar sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Surabaya itu sering dulu. Tapi ujung-ujungnya ya kita nggak dapat reward apa-apa. Kerja itu sampai 1 tahun, 1,5 tahun. Pernah saya. Bahkan saya beli produk itu, ya produknya juga lumayan mahal ya. Jadi saya istilahnya kayak
ketemunya kayak marketing di situ itu. Jadi jual produk, keliling nyari apa? Seperti itu. Pak, tadi saya bilang ke Pak Gus ya, apa yang Pak Gus alami, trauma, masa lalu, ketakutan, segala macam lah. Saya pun pernah mengalami, Pak. Saya pernah ikut trading, saya pernah ikut forex, money game, skema ponzi, multi level market, apapun udah saya lakuin, Pak. Bahkan bisnis konvensional tuh yang kemarin saya minjem ke bank, usaha warung kopi, bangkrut, Pak. Ya. Tapi pertanyaan saya gini, Pak. Pertanyaan saya kembali lagi nih, Pak ya. Yang bisa merubah hidup kita masa kini, masa depan, apa masa lalu, Pak? Ya, masa depan lah, Pak. Yes. Masa depan, Pak. Yes, yang bisa masa depan saya harus saya rubah mulai sekarang. Betul. Maksud saya seperti itu. Yang bisa merubah hidup kita hari ini dan masa yang akan datang, bukan masa lalu, Pak. Ya, betul. Masa lalu itu dijadikan yang namanya pelajaran, dijadikan yang namanya pengalaman, dijadikan namanya guru yang paling berharga, Pak. Ya. Kalau Pak Gus selalu trauma, selalu takut, ya, selalu melihat masa yang lalu, pertanyaan saya, hidup Pak Gus bisa berubah atau enggak? Ya, nggak bisa, Pak. Cuman kan kita namanya pernah mengalami itu, kadang-kadang ya itu buat pembelajaran, kadang-kadang buat pertimbangan. Ya mungkin nggak 100% lah, Pak Noval. Mungkin ya seperti apa kita baca, kita mempelajari seperti itu, Pak. Betul. Terus saya sering belajar dari apa itu live-nya Pak Purnomo, apa itu. Ya saya yakin untuk di PT BES ini sebenarnya saya yakin. Betul. Banyak yang mendaftarkan diri itu. Betul. Sebenarnya banyak Pak Noval yang saya lihat itu seperti bisnis seperti ini, banyak yang saya lihat. Bahkan ada yang mungkin paket-paketnya itu nggak terlalu mahal lah kalau menurut saya. Tapi saya nggak yakin karena saya tanya sistem kerjanya itu nggak ada penjelasan seperti itu. Jadi saya sebenarnya ya belajar dari teman, dari orang itu harus tahu dari sistem kerjanya seperti apa, seperti itu. Betul, setuju Pak Gus. Jadi gini Pak Gus, sebenarnya Allah itu udah kasih tim yang terbaik buat Pak Gus. Jadi di CBR, di Community Bebas Riba, kita ada support sistemnya Pak Gus. Support sistem yang udah teruji dan terbukti. Di situ Pak Gus nanti tinggal belajar, dan Pak Gus kalau misalkan mau iklan terima bersih, nanti ada. Ya, nanti Pak Gus tinggal iklan, nanti orang akan masuk ke WhatsApp-nya Pak Gus. Nanti dia akan nanya, ya bisnis ini ke Pak Gus. Nanti kalau Pak Gus nggak bisa menjelaskan, nanti ada saya, ada mentor-mentor yang lain yang akan ngebantu Pak Gus. Enak banget tuh Pak Gus, coba. Enak banget. Yes. Tapi ya disclaimer ya, Pak Gus ke depannya mesti belajar juga. Ya, contoh, ada ilmu yang namanya 21 marketing. Nanti Pak Gus hanya tinggal edifikasi saya. Nanti Pak Gus hanya tinggal komunikasikan saya ke calon mitra. Nanti saya akan jelaskan. Nanti Pak Gus belajar cara saya memprospek, memfollow up calon mitra. Paham nggak? Iya. Karena nanti Pak Gus ke depannya akan jadi leader, akan jadi mentor. Iya. Jadi gitu. Nah intinya poinnya Pak Gus hari ini udah jangan ditunda-tunda, bismillah aja. Bismillah, Allah akan kasih jalan, akan kasih rezeki ke Pak Gus. Udah ikut program yang cicilan dulu, amankan posisi. Karena nanti siang atau sore ada yang mau daftar juga. Nanti saya kasih Pak Gus langsung mitra di bawah. Entah dia ngambil paket reguler, yang 3 poin, paket bisnis 7 poin, paket eksekutif 15 poin, ataupun priority 31 poin. Nanti langsung saya taruh di bawah Pak Gus. Nanti Pak Gus langsung dapat mitra, dapat poin. Iya. Paham sampai sini? Paham. Nah, gini Pak Gus, mohon maaf ya, saya bukan sombong. Saya ini Pak Gus, orangnya dulu itu pemalu. Saya dulu orangnya gagap nih kalau ngomong. Saya dulu orangnya nggak suka bergaul. Saya orangnya introvert. Ya, tapi apa? Saya belajar Pak. Ya, tapi apa? Saya ingin berubah Pak. Sehingga alhamdulillah atas izin Allah ya, saya seorang trainer public speaking. Saya seorang NLP Pak, Neuro Language Programming.
Ya, saya seorang Pak hipnoterapi. Ya, dan sekarang saya pun itu bekerja menjadi staf digital di travel umroh. Nah, nanti Bapak pun punya peluang jadi pesiar Baitullah, Pak. Iya. Gitu loh. Jadi insya Allah kalau Bapak ya bersponsor dengan saya, dengan tim saya, Komuniti Bebas Riba, Bapak nanti akan banyak peluang-peluang rezeki yang lain. Tapi duit gedenya di bisnis ini, Pak. Di sini gede banget duitnya. Jadi siap ya, nanti transfer ya jam 2 ya, oke? Sekitar jam 2 Pak Kabar. Oke, nanti saya kirimin transfernya ke Pak Ahmad Zainuddin. Itu adalah founder saya, leader saya, mentor saya. Ya. Kalau ada yang japri yang WA selain saya ataupun para mentor, para admin di grup, jangan digubris, abaikan aja, diblokir. Paham ya? Takutnya nanti penipuan. Ya. Paham ya? Bagus. Ya. Ini saya rekam, saya upload buat teman-teman nanti nonton di YouTube. Boleh ya? Saya minta izin ya buat belajar. Boleh ya? Boleh. Oke. Semoga pembicaraan kita bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Ini saya share ke YouTube karena ini agak panjang ya, biar orang paham cara prospek, cara follow up ya, dan sampai closing. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak Gus? Sementara sudah cukup Pak. Cukup ya. Saya makasih Pak Gus atas waktunya. Ya, Pak Gus mau menerima insight-insight saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf nih Pak Gus ya. Kalau ada salah kata perbuatan, yang baik pasti datang dari Allah, silakan diambil. Yang buruk datangnya dari saya, silakan dibuang. Oke Pak Gus? Kita foto dulu. Kita foto dulu ya. Begini Pak Gus, fotonya. Begini. Ini artinya salam 1 miliar. Ini artinya kita ya bisa sukses, bisa kaya berkah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini artinya kita ya. Ini artinya salam 1 miliar artinya kita yakin Allah itu akan tolong kita. Oke, begini Pak Gus, begini. Oke, screenshot ya. 1 2 3. Kasih senyuman terbaik Pak Gus. 1 2 3. Oke, makasih Pak Gus ya. Sehat selalu, kayak berkah, yakin nanti Allah akan kasih rezeki. Nggak tahu gimana caranya, nanti jam 2 atau jam 3 Allah pasti kasih uang ke Pak Gus. Percaya sama saya. Amin. Makasih Pak Gus ya. Sehat selalu, kayak berkah. Salam buat keluarga. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu kawan-kawan ya, cara saya untuk memprospek, memfollow up calon mitra. Nah, video ini akan saya share di YouTube. Semoga bermanfaat ya. Sehat selalu, kayak berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.